Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UINA TV, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya. Beliau datang jauh dari Brunei Darussalam dan kebetulan hari ini itu mengisi kegiatan yang ada di UIN Antasari Banjarmasin, yaitu International Conference on the Sapi School in Southeast Asia, ya, Adaptation, Transformation, and Future Challenge. Nah, beliau ini datang dari Brunei Darussalam, ya. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Hafini. Dr. Hafini bin Mahmud, ya, dari Brunei Darussalam, ya. Ya, dari Brunei. Ya, alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk mengisi di UINA TV FEBI UIN Antasari. Kita hari ini mau berbincang-bincang tentang Brunei Darussalam, kemudian juga nanti mau berbincang-bincang tentang ya semacam pendidikan dan mungkin ada kesempatan tentang scholarship atau beasiswa. Dan ini saya kira cukup menarik, ya, karena kita masih belum tahu tentang Brunei Darussalam gitu, ya. Ada nanti dari Malaysia, dari negara-negara yang lain, dan tentunya itu sangat menarik untuk kita bicarakan, ya. Dr. Hafini bin Mahmud ini University Sultan Syarif Ali, ya. Nah, sekarang bertugas sebagai Ketua Hal Ehwal Alumni. Pejabat Hal Ehwal Alumni, ya, betul. Ya. Nah, jadi beliau ini adalah seorang dosen kalau kita di Indonesia, tapi kalau di Brunei pensyarah. Ya. Pensyarah kalau di sana. Jadi ada apa? Pensyarah. Nah, saya pun juga salah. Pensyarah. Oke, Dr. Hafini. Bagaimana negara Brunei Darussalam itu seperti apa? Ya, negara Darussalam itu rasanya itu aman, ya, damai, itu biasalah. Saya datang ke Indonesia pun 2 kali ke Bandung dan sini Banjarmasin pun rasanya sama juga lah. Sama juga, ya. Terasa aman, damai. Jadi, menarik, ya, karena yang kita kenal sistem yang dipakai adalah kerajaan, ya. Nah, dan di bawah Sultan siapa? Bukan Sultan Bolkiah. Maaf. Sultan Haji Hasna Bolkiah. Oke. Dan seperti yang saya tahu, mungkin yang satu sisi yang menarik adalah ketika sholat itu selalu didoakan, ya. Nah, itu luar biasa karena mendoakan pemimpin, kan. Nah, di dalam bukan saja sholat, bahkan kalau ada mesyuarat, ada meeting, ya, gitu. Ada meeting. Kadang-kadang doa yang dibacakan itu doa namanya kita panggil doa peliharakan sultan. Di dalam itu kandungannya itu peliharakan sultan dari wabak penyakit makmurkan negara apa semualah. Bagus ini kalau kita praktekkan sebenarnya. Ya, benar. Ya, kita doakan kan pemimpin kita itu selalu sehat, selalu dalam keadaan yang baik. Jadi rakyatnya pun juga sejahtera, ya. Oke, bahasanya nih bisa kita pahami, ya. Bahasa Melayu, ya, di sana, ya. Bahasa Melayu, ya. Melayunya beda sedikit daripada Brunei. Daripada Indonesia dengan Malaysia. Iya. Tapi bisa difahami. Tapi kalau orang Malaysia atau orang Indonesia yang baru mendengar bahasa Brunei, mereka mungkin gak sukar nak paham bahasa Brunei. Kok bisa nggak? Macam contoh kan, nggak bisa. Brunei, kok bisa? Kalau di Brunei, macam mana boleh? Macam mana macam tu? Iya. Kalau bahasa Melayu Malaysia, kita sering dengar karena di Indonesia itu ada kartun Upin Ipin. Ya, kartun Upin Ipin. Nah, kartun Ipin. Jadi kalau dengar itu mana itu semuanya, kan. Tapi ada sedikit beda, ya, dengan Brunei Darussalam, ya. Ya, ada beda. Oh, agak beda. Saya kalau dengar ini agak mirip-mirip bahasa Indonesia. Ya. Mungkin bahasa Brunei itu agaknya hybrid. Percampuran, ya. Percampuran antara Indonesia dengan Cuma Malaysia. menarik kalau bicara tentang bahasa di Brunei. Ya, kalau di Brunei Darussalam sendiri ada teman-teman Indonesia, ya, dari Indonesia, ya, yang kuliah mungkin atau yang kalau dosennya tuh, ya, memang ada lah. Ada yang daripada Bandung, ada yang daripada Makassar, ada daripada Semarang, ini Jawa Tengah. Memang ada lah. Jadi beliau daripada Banjarmasin pun ada juga. Ada juga. Ya, nanti saya menyusul. Iya, ngomong-ngomong saya pernah ke Brunei Darussalam ini. Jadi
kenal sama Dokter Hafi ini luar biasa baik sekali beliau ini. Jadi masih banyak ya teman-teman Indonesia di sana ya. Itu statusnya itu masih ini orang Indonesia ya atau memang sudah jadi statusnya itu masih orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Oke. Kalau studennya bagaimana Dokter Hafi ini sana? Oke, kalau studennya ini macam mana nih? Student terbangsa atau student? Iya, ada nggak teman-teman yang berasal dari Indonesia? Kalau studennya, mahasiswanya memang ada, dan sekarang alhamdulillah itu makin bertambah. Kalau dulunya itu fokusnya itu mungkin dari Indonesia dan mungkin sedikit daripada kalau Ustaz Kamar ingat dulu daripada Kosovo kan. Oh, ada ya? Ada yang Bekim. Oke. Tapi sekarang itu Fatani makin ramai. Thailand. Fatani Thailand. Tapi Fatani masih pakai cakap Melayu juga ya? Enggak juga. Ada ya. Mungkin ada yang kan Fatani tak semestinya dari Fatani, daripada Thailand kan besar kan. Jadi yang datang tu tak semestinya daripada Fatani. Jadi enggak semua yang boleh bercakap dengan bahasa macam bahasa Indonesia ataupun Kelantan lah. Mirip-mirip dengan Kelantan, tapi macam itulah. Dan sekarang dari Cina pun ada juga, Muslim Cina datang. Kemudian dari negara Arab pun sekarang sudah ada. Sudah mulai banyak. Palestin ada yang datang ke. Ramai ya? Ya sekarang ramai karena sebelum ini diadakan Hari Antarabangsa. Maksudnya hari bagi pelajar-pelajar antarabangsa. Hari antarabangsa itu mungkin teman-teman Indonesia belum ngerti ini. Maksudnya kemerdekaan ya bukan ya? Apa tuh? Hari antarbangsa itu maksudnya diadakan acaranya acara hari antarabangsa di bawah Haluan Pelajar lah macam tu. Oke. Diadakan Singapura. Jadi mereka datang semua. Datang buat satu acara memperkenalkan negara masing-masing lah. Termasuk dari Indonesia. Termasuk dari Indonesia ada juga, dari Indonesia ada. Oke, menarik sekali. Menarik. Ya, memang harus coba sesekali jalan-jalan ke Brunei Darussalam nih bagi teman-teman. Boleh. Yang masih belum nyoba. Ya, cuma memang nanti biayanya ya mikir. Berapa jam Dokter Hafi nih dari Brunei Darussalam sampai Banjarmasin? Oke, sebenarnya kan kita ini satu pulau. Iya, benar satu pulau. Mau datang ke Banjarmasin itu mau pergi ke Kuala Lumpur, kemudian ke Jakarta, kemudian baru ke Banjarmasin. Jadi ada 2 kali transit lah. Jadi tolak 9 pagi sampai 9 malam. Jadi 12 jam lah. 12 jam. 12 jam. Iya, memang ya itu jadi satu problemnya mungkin ya saya kira ya karena satu pulau, tapi ya mudah-mudahan nanti semakin ke depan mudah-mudahan ini transport jadi semakin mudah ya. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau jalan-jalan ke Brunei Darussalam ya walau alam mungkin dari mana misalnya dari Banjarmasin cukup ke KL misalnya langsung ke Brunei atau seterusnya gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Dokter Hafi nih mengenai scholarship. Nah, ada gambaran nggak dari Dokter Hafi ini? Yang dapat saya berikan ataupun gambarkan itu memang ada, cuma mungkin akan diiklankan melalui Kementerian Pendidikan atau website UNISA sendirilah itu tak dan melalui ada proses-proses lah. Ya ada interview juga, kena lihat macam mana kita panggil qualification-nya dan sebagainya. Jadi kalau sudah memenuhi atau tidak ya. Kalau sudah memenuhi, insya-Allah kalau ada rezeki bisa saja. Kalau di Brunei Darussalam ini biasanya yang university yang yang menawarkan scholarship itu selain Indonesia ada lagi ya? Ada, kerana yang menawarkan itu kalau tak silap ada kementerian yang tertentu, kita ingatlah pelajar tersebut dia boleh memilih. Contohnya dia pilih UNISA program apa, kemudian dia memilih UBD, Universiti Darussalam. UBD ya. Contohnya lah. Dan dia boleh memilih mana-mana universiti yang ada di Brunei lah. Jadi mana yang dia dapat itulah yang sesuai dengan kelulusannya, qualification-nya itu yang dia dapat lah. Iya. Oke, ini selanjutnya nih, berhubung ini kan teman-teman yang mendengarkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Nah, ini departemennya atau di sini kita bilangnya itu jurusan. Nah, itu ada nggak yang ekonomi atau yang Islamic Finance? Islamic Finance memang ada, tapi
saya bukanlah ahlinya untuk cerita tentang lebar, tapi ada. Ada ya? Namanya FEKIM, iaitu Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam. Oh, itu di ada. UNISA ya, Dr. UNISA, Hafini? iaitu di UNISA. Sebelum ini dipanggil FBMS, Faculty of Business and Science Management lah, Management and Sciences macam tu. Tapi sekarang sudah beda, ditukar nama yang baru. Oke, itu berarti ini ya, S1, S2? S1, S2, kalau tak salah S3 pun ada. Ada ya, sampai S3 ya? Sampai S3. Nah, berarti bisa tuh buat teman-teman mahasiswa ya, kalau memang berminat lanjut S2 misalnya kan lulus dari ekonomi syariah atau perbankan syariah atau asuransi syariah, bisa lanjut ke sana ya. Tapi yang pasti memang harus kualifikasinya harus memenuhi. Ya. Dan yang pastinya saya kira sudah ada kerjasama kan ya, MOU antara UIN Antasari Meja Mas. Tak tahu ya kita ya. Tak tahu berani cakap lah. Harus dilacak. Harus orang yang tahu. Iya. Jadi bisa ya. Nah, saya pun kalau memang mau lanjut S3 ada ya, Dr. Hafini? Ya kena cobalah, kena tunggu ada iklan. Kalau ada iklannya boleh dicoba. Oh, oke. Oke, Dr. Hafini, ini pertanyaan selanjutnya. Ini how? Gimana ya? Ya mungkin sepengetahuannya Dr. Hafini saja ini. Biasanya lewat apa atau melalui apa informasinya itu yang bisa kita dapat? Biasanya ini menarik ini teman-teman mahasiswa bisa melacaknya ini. Mungkin sebenarnya nggak berani nak jawab, tapi mungkin daripada mungkin daripada Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Pendidikannya, mungkin begitulah. Ya, jadi mungkin kena rajin juga lah buka website UNISA dan sebagainya, ataupun di Brunei Kementerian Pendidikan. Atau kalau UBD juga ada ya? Juga ada ya. Apa dia tuh, apa ekonomik ya, atau UBD kurang pasti. Itu kena rujuk UBD lah. Karena saya ingatnya itu ada. Seingat saya ya ada UNISA, ada UBD, satunya apa lagi yang college itu ya? Oh ya, college apa? Perguruan Agama. Ya, oke. Perguruan Agama Seri Begawan. Itu bedanya apa itu, Dr. Hafini? Bedanya itu fokusnya kepada pendidikan. Itu perguruan macam pendidikan. Oh, semacam tarbiyah mungkin macam tarbiyah. Itu college perguruan. Tapi sekarang sudah lama ada dinaik taraf lah, dijadikan college university. Sebelum ini college sahaja, college perguruan. Sekarang college university, perguruan agama Seri Begawan. Jadi dinaik taraf daripada college kepada college university. Oh, oke. Dan di sana juga ada rasanya ada juga pelajar-pelajar antarabangsa daripada Thailand lah. Rasanya ada. Ada juga ya. Tapi Indonesia kurang pasti itu. Itu kena tanya lagi di sana. Oke. Nah, ini biasanya juga ditanyakan juga ini Dr. Hafini mengenai biaya atau apa ya, taraf hidup kalau kita bilang di sini. Jadi kos, kemudian tempat tinggal. Nah, itu gambarannya seperti apa Dr. Hafini kalau ada student yang kuliah di sana? Kalau yang kuliah di sana itu insya-Allah kalau memang dibagi beasiswa tu insya-Allah enggak ada masalah lah. Enggak ada masalah. Kerana di Brunei itu mungkin ada yang mahal, ada yang murah, macam itulah. Oke. Kalau dari segi makanan insya-Allah pada pandangan saya sebagai orang Brunei memang alhamdulillah okeylah, enggaklah terlalu mahal macam tu. Satu kali makan berapa ringgit tuh Dr. Hafini? Kan kalau satu kali makan, kalau nasi katok sekarang sejak Covid itu sudah naik dah. Berapa sekarang? RM1,5. RM1,5. Oh, udah mahal. Tapi ada juga yang masih maintain RM1. RM1. Tapi mungkin porsinya mungkin porsinya dikurangi, lebih kecil atau dikurangi ya. Itulah. Iya. Iya, oke. Tapi kalau ada pernah dulu pelajar Malaysia datang ke Brunei, mereka cakap makanan di Brunei itu lebih murah. Itu pandangan mereka lah, sebab mereka yang datang sendiri dan tengok makanan-makanan yang dijual di pasar gadong tu kan, pasar malam. Itu lebih murah mereka kata daripada di Malaysia. Malah lebih murah di Brunei. Malah murah di Brunei. Itu ada enggak tahu lah. Itu enggak tahu lah dulu. Dulu ya. Sekarang enggak tahu. Oke.
Boleh nggak Dokter Hafini ini digambarkan suasana akademik di Unisa, ada jurusan apa, ada fakultas apa saja? Ya. Oke, di suasananya itu kalau saya akan cerita tentang dosen, belum diceritain ya. Boleh. Dosennya ataupun di bahasa Bruneinya ataupun bahasa Melayu itu pensyarah. Pensyarah itu international lah.